Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farhan Azhari, kelas Pati F1, mahasiswa PKIA, Bandung. Nah, kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai tutorial DevNet Automation Programming. Kita beralih kemarin menggunakan paket tracer. Nah, kita kembali menggunakan virtual machine ya, yaitu masuk ke modul 6. Nah, di sini kita akan membahas mengenai build sample web app in a Docker container. Nah, objectivity-nya kita yang pertama pastinya menggunakan VMware, menggunakan device virtual machine-nya, kemudian kita akan membuat simple bash script, kemudian kita membuat sampel web app, dan kita mengkonfigurasi web app tersebut agar bisa digunakan di website file. Kemudian kita membuat bash script to build and run a Docker container. Nah, kita menggunakan Docker. Selanjutnya kita buat dan menjalankan serta memverifikasi Docker container tersebut. Oke, langsung saja. Di sini langkah yang pertama pastinya kita nyalakan terlebih dahulu virtual machine device-nya. Sudah, ini kita menggunakan device virtual machine. Nah, kemudian part kedua kita buat simple bash script-nya. Nah, di sini perintahnya itu di terminal ya. Bisa saja sih kita menggunakan virtual atau Visual Studio ini. Nah, yang digunakan saat ini saya menggunakan Visual Studio biar gampang gitu. Nah, di sini saya sudah masukkan di workspace-nya yaitu folder sample app. Itu berada di folder labs, devnet strip src, kemudian sampel app. Nah, isinya sebenarnya cuma ada 4 file dan folder tersebut ya. Ini tambahan. Jadi awalan itu hanya folder. Nah, di sini perintahnya itu kita touch, menambahkan file yang berekstensi sh. Kita coba di terminal. Nah, karena saya sudah membuatnya, berarti langkah untuk touch user input ini kita lewat. Nah, di sini karena menggunakan terminal ya, jadi text editornya perintahnya menggunakan nano sini. Karena kita menggunakan Visual Studio, ya kita editnya di sini saja biar gampang. Oke, tambahkan, kemudian tambahkan, nah ini add decibank, tambahkan scriptnya di dalam user input tadi yang sudah dibuat ya. Kemudian add simple bash comment to the script. Nah, yang ini sama persis sama dengan yang saya sudah tambahkan. Nah, ini digunakan untuk yang menampilkan enter your name, kemudian read username ini untuk menginput nantinya. Nah, ini hasilnya nanti. Your name is yang tadi sudah diinput, dimasukkan di sini nanti ditampilkan. Oke, selanjutnya, nah ini exit nano karena tadi menggunakan terminal ya, menggunakan nano tadi. Ini lewat saja karena kita menggunakan Visual Studio. Oke, run. Nah, kemudian kita run menggunakan base user assign ya. Kita runnya di Visual Studio saja. Nah, user input.sh udah oke. Enter. Nah, nanti kan muncul enter your name sama dengan di scriptnya kita masukkan nama sendiri, misalkan Farhan, kemudian enter.
Nah, nanti tampilnya seperti ini, your name is yang diinputkan gitu. Oke, yang ini sudah beres. Selanjutnya kita akan mengubah mode script tersebut agar bisa executable. Oke, ceng. Oke. Nah, kita menggunakan perintah ini ya. ls min l, terus nama filenya. Kita coba. Nah, di sini bisa read, write, read. Nah, gitu. Kemudian kita tambahkan chmod. Kita coba dengan perintah tersebut. Oke, sudah. Dan yang terakhir kita coba lihat lagi. Oke, coba kita enter. Nah, sini sudah terlihat ya perbedaannya. Sini lebih di bold, sini tidak. Nah, oke, karena chmod di sini mempengaruhi semuanya gitu. Jadi executable. Nah, sini. Oke, kita lanjut. Sekarang rename the file to remove the extension SH ya. Kita move mv user input jadi user input. Jadi nggak ada ekstensi SH-nya. Oke, kita sini. Kemudian paste saja sini. Nah, oke, sudah. Kita lihat filenya. Nah, sudah menjadi user input ya. Kita buka. Di sini kita hapus saja. Nah, karena tadi sudah kita ganti namanya. Kemudian kita lanjut ke step 9. Di step 9 ini execute the script from the command line. Oke. Kita coba menggunakan ini saja gitu. Atau kita langsung saja di sini ke user input. Nah, coba kita enter. Nah, nanti langsung running gitu. Tanpa kita harus menggunakan base ini. Karena base ini kita masih formatnya atau ekstensinya SH ya. Karena kita sudah menggunakan chmod tadi. Jadi kita bisa running tanpa menggunakan base. Ini kita coba lagi. Nah, hasilnya tetap sama ya. Oke, itu beres. Kemudian ini mah cuman investigate. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 3 PT Sample Web App. Nah, di sini kita menggunakan Docker nantinya. Kita menggunakan Python dan IP address-nya. Nah, pertama-tama kita install Flash.
refresh terlebih dahulu ya. Sebentar, ini di filenya. Oke. Nah, kita pertama-tama kita install dulu flashnya ya. Sini perintahnya pip3 install flash. Oke. Kita tunggu sampai selesai installnya. Oke, sebentar. Kita sambil baca-baca dulu. Nah, di sini kita open the sample app. Extensionnya Python ya di sini karena kita sudah beralih ke pembuatan web app. Kita menggunakan Python di sini. Nah, kita buka terlebih dahulu sample app.py-nya di sini ya. Nah, sini sudah terbuka dan sudah terisi skripnya. Saya sudah tambahkan. Oke, installnya juga sudah beres ini. Oke, sekarang lanjut. Nah, kemudian tambahkan skrip di file sample app.py ya. Samakan dengan yang di sini. Karena saya sudah ditambahkan, oke, langsung saja kita lewati. Ini udah. Oke. Nah, ini untuk menambahkan nantinya semacam URL lah ya. Localhost dan portnya kita menggunakan 8080. Sama dengan di sini menggunakan 8080. Oke, kemudian save dan kita coba running. Maka Python 3 sample app.py. Kita save terlebih dahulu. Sudah di save, kita jalankan. Nah, coba kita enter. Nah, di sini memang awalan tampilnya emang gini ya. Nah, warning, this is development server, do not use it. Nah, memang seperti itu karena kita belum menambahkan skrip yang lain ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian verify the server is running. Oke, sudah. Kita coba di Chromium. Kita menggunakan ini di new tab. Nah, kita gunakan kita masukkan terlebih dahulu yang ini. Kita coba. Paste. You are calling me from. Oke, samakan hasilnya dengan yang ini. Kemudian if you receive an HTTP. Oke, ini kalau bad request ya. Oke, kemudian kita lakukan perintah seperti ini. Cure HTTP, langsung masukkan URL-nya di dalam terminal. Kita coba. Oke. Oh, ini memang harus di running. Open another terminal. Oh, open another terminal. Ini tetap dijalankan.
kita gunakan terminal baru. Kita masuk dulu ke foldernya sample app. Oke, sample app. Nah, di sini kita open in terminal. Oke, tunggu. Nah, di sini kita pastikan yang tadi. Nah, coba. Nah, you are calling me from, sama ya, sama yang tadi di Chromium. Nah, kan. Oke, selanjutnya stop di server. Kita stop, untuk stop server gunakan ctrl-C. Kita masuk lagi ke Visual Studio. Kita ctrl-C. Nanti akan balik lagi ke sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke part 4. Configure the web app to use website file. Nah, di sini kita menggunakan index.html dan page style CSS ya. Maka pertama kita menggunakan, ya kita ngambil template aja dan static ya. Di foldernya sudah ada di sini template dan static. Kita gunakan yang di sini saja. Oke, perintahnya yang pertama kita gunakan ini get templates. Kita copy. Kita coba di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini di templates. Template kita coba lihat. Nah, indeksnya. Nah, seperti ini sama dengan yang tampilan di get tadi. Kemudian langkah selanjutnya, nah, get static style CSS. Karena tadi get hampir sama, untuk menampilkan saja kita gunakan Visual Studio kok. Kemudian kita lihat isinya sama ya. Kemudian lanjut. Nah, sini update the Python code for the sample web app. Nah, kita masuk lagi ke sample app.py ya. Kemudian kita update kode atau scriptnya, itu kita menambahkan nih. Kita copy saja. Balik lagi ke sample app. Kemudian tambahkan di atas. Nah, kemudian jangan lupa di save. Dan tambahkan, oh ini diganti sebentar, kita ganti, copy saja di return. Nah, kita ganti ini, kita hapus. Nah, sudah. Oke, sudah di save. Oke, save, kemudian di running ya. Coba kita running lagi. Python 3 sample. Oke. Kita jalankan. Nah, sini running. Oke, sudah. Oke, sama. Juga transmit output. Oh, ini kalau error ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, verify your program is running. Oke, sudah. Kita coba lagi di, nah, udah ya. Udah di Chromium. Nah, kita coba lagi. Nah, tampilannya sudah berbeda ya, tulisannya lebih tebal dan lebih besar fontnya, kemudian backgroundnya jadi biru sini. Nah, tadi kita menggunakan template dan static di style CSS-nya. Nah, kemudian, nah kita coba lagi di terminal yang berbeda.
Nah, nanti tampilannya berbeda ya sama dengan yang tadi sebelumnya. Sebelumnya itu kita tampilannya seperti ini, dan yang sekarang tampilannya udah ada HTML dan body-nya karena kita menggunakan indeks HTML tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita stop dulu dengan Ctrl S. Ya, Ctrl C. Kita menggunakan Ctrl C. Oke, sudah. Nah, masuk ke part 5. Kita create a bash script to build and run a Docker. Nah, kita sudah masuk ke Docker container ya. Nah, yang pertama kita create temporary website file, copy website. Nantinya di sampel L kita copy semua, kemudian kita gunakan atau kita buat Docker filenya, kita buat Docker container dan kita menjalankan kontainer tersebut. Oke, langkah pertama kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita beralih ke sampel app.sh. Nah, di sini sudah ada ya. Sini sampel app.sh. Nah, saya juga sudah menambahkan ini scriptnya dari sini semua, kita copy dan kita lewati saja. Kemudian, ini masih. Nah, kemudian save your base. Nah, kita akan merunning si sampel app.sh-nya tersebut ya. Nah, caranya yaitu kita gunakan base sama seperti yang tadi, karena masih formatnya adalah ekstensi sh ya. Copy, kita running di sini. Nah, tunggu sampai beres. Memang agak sedikit lama. Kita sambil baca terlebih dahulu. Oke, sama. Nanti akan di pooling, pull. Sampai dengan selesai. Collecting sampai dengan successful di setiap step-stepnya. Nah, sampai dengan complete ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kita copy kode atau status di sini ya. Kode lah ya. Karena ini nanti digunakan untuk login ke kontainer atau si Docker-nya nanti. Oke, masih lama, kita tunggu. Berhubung masih lama, kita skip saja sampai sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah selesai. Sudah successful semua. Selanjutnya kita sebentar. Agak sedikit nge-lag.
Oke, selanjutnya itu investigate the running Docker container and the web app. Nah, kita menggunakan temdir ya di sini. Oke, perintahnya kita slash fs temdir. Nah, Docker filenya sudah ada ya. Nah, kemudian notice the Docker file created by your base script. Menggunakan cat temdir Docker. Biar cepat. Kita paste. Nah, sini sudah di copy ya. Copy, oke, copy. Oke, sudah di copy. Oke, selanjutnya the output for the Docker. Oke. Nah, kita menggunakan perintah docker.txt. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, sini menggunakan localhost 8080 ya. Dari awal kita juga 8080. Nanti akan tampil seperti ini tadi di websitenya. Tampilan webnya. Kita menggunakan atau enggak kita langsung. Nah, tampilannya akan sama, tapi yang membedakan kita lihat. Nah, yang membedakan adalah you are calling me from. Nah, tadi kan 172001 ya. Nah, 127001 sekarang jadi 172 1701 ya. Nah, kita menggunakan seperti ini perintahnya. Nah, kemudian kita address ini. Saya coba IP address. Yes. Nah, nanti akan muncul IP-nya. Nah, /16. 127.001/8. Nah, ini tadi /16. Oke, step ketiga, access and explore the running container. Oke, perintahnya ini adalah docker access min IT ya. Oke, kita menggunakan root add container ID nanti. Nah, yang tadi ID yang tadi. Akan ID. Oke, kita coba. Nah, oke. Ini saja. Diketikkan docker exec IT sample running. Kemudian kita gunakan /bin
slash base. Dan slash bin slash bin slash base. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kan sekarang masuk. Nah, ini kode ID atau ID kitanya ya. Nanti yang digunakan. Nah, kemudian you are now in root access for the sample running Docker container. Coba kita lihat apa aja yang di dalam Docker ini kita menggunakan OS dan sebanyak lagi. Kemudian perintah selanjutnya call that in your bash script. Masuk ke home my app directory ya. Apakah ada tadi yang udah di copy sampel app .py sampel app .sh nya itu ada ls home kemudian my app oke. Nah, sini ada sampel app.py static templates. Oke, sama. Oke, selanjutnya kita exit. Nah, kembali lagi. Kemudian kita stop and remove the Docker container. Caranya yaitu stopnya it will take a few seconds. Oke. Caranya itu Docker stop sample running. Docker stop sample running. Salah. C-nya 2 ini. Oke, salah. C-nya kita hapus 1. Kelebihan. Oke, sudah di stop. Kita tunggu sampai muncul sample running di sini. Nah, sudah muncul. Kemudian yang terakhir kita remove dockernya. ps min a. Aduh, typo. Oke. Nah, sudah di remove. Nah, selesai. Yap, selesai. Dan yang terakhir, coba kita start lagi. Docker start running, sample running. Tadi stop itu untuk ya stop Dockernya. Nah, sekarang kita coba start kembali. Gimana hasilnya? Sampai muncul sample running. Oke, kemudian kita docker rm sample running. Kita ganti startnya menjadi rm. Error respon. Oh iya. Sudah di remove ya tadi ya. Lagi. Sudah berarti. Oke, benar. Nah, sudah selesai. Berarti untuk
untuk build a sample web app in Docker container. Kita menggunakan Docker. Intinya ya membuat aplikasi, web aplikasi di dalam sebuah Docker container lah intinya. Ya mungkin itu saja dari saya tutorial kali ini. Bisa di modul 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian tutorialnya juga kurang maksimal. Ya, mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.